Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kita jumpa lagi di pagi hari ini dalam doa dan renungan pagi dari GPDI Budi Mulia. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang sudah menolong kita, Tuhan yang sudah menyertai kita. Kita boleh menikmati berkat-berkat kasih karunia Tuhan. Pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan. Saya mengajak kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pagi hari ini. Engkau baik dalam hidup kami. Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami. Pagi hari ini kami boleh ada karena kasih Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan menolong kami, Roh Kudus menolong kami, memberkati hidup kami semua. Kami diberkati dengan firman Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita baca dalam Pengkhotbah 7 ayat 1a. Pengkhotbah 7 ayat 1a berkata demikian. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Puji Tuhan, ini adalah perkataan hikmat Salomo. Kita lanjut dalam Amsal 22 ayat 1. Amsal 22 ayat 1. Dalam ayat ini juga Salomo mengatakan bahwa nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan permata. Saudara sekalian, perkataan hikmat yang luar biasa. Perkataan hikmat Salomo. Kita mengenal bahwa dalam sejarah kehidupan Salomo, dia adalah seorang raja. Dan Salomo memiliki kekayaan yang banyak, harta yang banyak. Namun terus sekalian, harta yang banyak itu bukan segalanya bagi Salomo. Itu bukan inti dari suatu kehidupan. Seperti yang kita sudah dengar pagi hari ini, bahwa nama baik lebih harum dari minyak yang mahal. Nama baik lebih berharga dari kekayaan yang besar. Perkataan Salomo ini bukan berarti kita tidak boleh memiliki uang yang banyak, harta yang banyak. Kita butuh uang untuk sarana kehidupan. Kita butuh harta. Tetapi saudara sekalian, apa artinya seseorang memiliki harta yang banyak, kekayaan yang besar, minyak yang harum seperti diungkapkan dari ayat yang sudah kita baca. Tetapi kehidupan kita tidak menjadi kehidupan yang berkenan kepada Allah. Kehidupan yang jauh dari Tuhan. Kita memiliki nama yang tidak indah, tidak menyenangkan hati Tuhan, tidak menyenangkan sesama. Apa arti semuanya itu? Memiliki kehidupan yang tidak berdampak. Ataupun sekalian, kita memiliki harta kekayaan yang banyak, tetapi Tuhan melihat
cara mendapatkan harta itu, kekayaan itu, dengan cara-cara yang tidak baik, cara-cara yang tidak berkenan kepada Allah. Ini akhir zaman, saudara sekalian. Oleh hartalah, oleh uanglah, oleh kekayaanlah, kita bisa ada penyimpangan. Kita bisa melakukan hal-hal yang sangat fatal. Dan itu Allah mengetahui. Allah melihat dari tempat yang maha tinggi. Perjalanan-perjalanan kehidupan kita. Saudara sekalian, sebab itu di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca, memberikan hikmah bagi kita agar kehidupan kita itu menjadi suatu kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan. Kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan melihat kehidupan yang baik, yang indah, yang harum. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nasihat firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, ini adalah suatu jawaban di dalam kehidupan kita, bahwa beberapa orang telah menyimpang dari iman. Demi apa, saudara sekalian? Demi uang, memburu uang. Untuk mendapatkan uang. Dan Alkitab berkata, akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Saudara sekalian, ini hal yang sangat menakutkan di dalam kehidupan kita. Apa yang firman Tuhan katakan ini, apa yang Paulus nasihatkan kepada Timotius yang masih muda. Karena fakta-fakta kehidupan, realita-realita kehidupan, bahwa banyak orang telah menyimpang, melakukan hal-hal kejahatan, menghalalkan segala cara, karena sudah cinta akan uang. Membuat kehidupan tidak berkenan, tidak harum, tidak baik di hadapan Tuhan. Dan Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Nama yang baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Saudara sekalian, kalau kita melihat fakta-fakta yang terjadi akhir zaman ini, kita nonton saja saudara sekalian. Begitu transparan berita-berita yang kita dengar di sekarang ini, saudara sekalian. Punya harta yang banyak, tapi menyimpang. Kaya, tetapi menyimpang dari jalan kebenaran. Hidup dalam dosa. Pagi hari ini, kita melihat kebenaran yang datang dalam kehidupan kita, yaitu firman Tuhan, sebagai pedoman dalam kehidupan kita, dasar dalam kehidupan kita, agar Tuhan melihat kita adalah orang-orang yang memperhatikan hidup
menjaga nama baik sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang mengasihi kepada Tuhan. Sebagai orang-orang yang berjalan dalam kehendak Tuhan. Percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, status sebagai orang percaya, tapi menyimpang, hidup dalam berbagai kejahatan. Haleluya. Kita lihat, saudara sekalian, di dalam Amsal 16 ayat 25, Amsal 16, 25 mengatakan, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah ini saudara sekalian, kalau kita sudah dikuasai oleh keinginan dunia, kalau kita sudah dikuasai oleh harta-harta dunia, jiwa kita sudah dikuasai oleh ketamakan. Ini yang berbahaya. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Biar kita menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang tidak. Kehidupan kita sekarang ini hanya sementara, saudara sekalian. Siapapun kita, di dunia ini kita tidak hidup kekal, hanya sementara. Kalau gajah mati meninggalkan gading, kalau kita saudara sekalian, apa saudara sekalian? Nama baik. Kita dilihat dari satu sejarah perjalanan kehidupan kita. Oh, orang ini begini, orang ini begini, orang ini begitu. Tuhan mengenal kita dan orang pun tahu tentang keberadaan kehidupan kita. Sebab itu sangat penting di dalam perjalanan kehidupan kita berada dalam rel kebenaran firman Tuhan. Kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Roma pasal 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sudah sekali ini nasihat firman Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita, agar kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kita hidup dalam pembaharuan budi. Kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab nama baik lebih harum daripada minyak yang mahal. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, mari kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih pagi hari ini. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan sudah menasihati kami pada pagi hari ini. Ya firman Tuhan menuntun terus kehidupan kami, agar kami hidup di jalannya Allah, tidak menyimpang dari iman percaya kami kepadamu. Terima kasih pagi hari ini memberkati umat-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Pulihkan, sembuhkan umat-Mu yang sakit. Terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.